Nah, setelah sebelumnya ngerilis Huawei Watch Fit ya, kemarin Huawei baru aja ngerilis versi elegannya, yaitu Huawei Watch Fit Elegant Edition. Nah, di video ini kita mau lihat apa aja sih yang baru di Huawei Watch Fit yang Elegant Edition ini, dan apa yang beda ya dibanding dengan versi standar yang lebih murah. Oke, jadi ini box dari Huawei Watch Fit Elegant Edition guys. Dan kalau kita lihat ya dari gambar yang ada di depan ini, sebenarnya secara desain nggak terlalu beda ya, karena dia kotak terus kemudian memanjang gini guys. Tetapi kalau kita lihat dari detail yang dituliskan di sini, itu langsung kelihatan ya apa yang baru di versi Elegant ini. Jadi yang pertama, dia udah pakai stainless steel bezel ya. Terus dia udah ada monitoring kadar oksigen dalam darah selama 24 jam guys. Jadi ini fitur yang emang lagi in ya saat ini, dan kayaknya smartwatch semua pada ditanamin fitur ini, termasuk di Huawei Watch Fit yang Elegant Edition ini. Terus dia juga punya long baterai life. Nah, yang bakal kita unboxing ini adalah yang warna midnight black ya. Dan oh ya, di sini juga ada kelihatan apa yang baru lagi ya di versi Elegant ini, yaitu strapnya guys. Strapnya ini dia pakai fluoro elastomer strap ya. Jadi ini juga merupakan fitur baru di yang Elegant ini dan gak ada di Huawei Watch Fit sebelumnya. Terus di belakang masih ada beberapa detail lainnya ya, kayak misalkan untuk layarnya dia 1,64 inch AMOLED, terus kemudian ada 12 fitness course ya dengan animasinya, terus ada 96 workout mode, ada workout guidance ya, terus ada full health monitoring ya, menemani SPO2 tadi, terus built-in GPS tentu aja, dan udah water resistance 5 atmosfer. Jadi langsung aja ya kita buka guys untuk ngelihat realnya kayak gimana dan sebagus atau seelegan apa sih versi upgrade dari Huawei Watch Fit ini. Oke, kita lepas dulu segelnya ya. Oke, jadi ini ya isinya. Kita langsung disuguhin sama ini nih jam tangannya. Dan masih sama memanjang seperti sebelumnya, cuman kelihatan banget ini ada upgrade yang bikin lebih kinclong dan elegan ya. Nanti bakal kita lihat, kita cek dulu kelengkapan yang dimiliki oleh smartwatch ini. Jadi ada dua kotak di sini ya. Kotak yang pertama, nah ini isinya kitab-kitab guys ya. Jadi ada kartu garansi sama ada buku panduannya ya di sini. Nah, oke ya, terus kemudian untuk yang lainnya lagi di sebelah sini itu ada kabel untuk chargingnya ya, dan kabel chargingnya dia ke port USB kayak gini ya untuk ke kepala chargernya. Kalian bisa pakai kepala charger dari smartphone, terus dia pakai 2 pin gini untuk connect ke smartwatchnya. Jadi ini juga magnetik ya harusnya. Kita coba. Oh ya, dia langsung magnetik ya, jadi langsung nempel tuh guys. Nah, untuk kabel chargernya sendiri dia nggak terlalu panjang ya, dia kayaknya cuma sekitar setengah meteran, tetapi ya udah lumayan lah ya untuk charging smartwatch, nggak perlu yang terlalu panjang. Dan kemudian untuk yang lainnya lagi udah nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi itu yang kalian dapetin dari box Huawei Watch Fit Elegant Edition ini. Terus kita langsung aja ya fokus untuk ngelihat smartwatchnya kayak apa sih yang versi Elegant ini. Nah, ini guys smartwatchnya ya, dia kotak panjang masih sama kayak sebelumnya. Terus kalau kita lepas ini masih ada segelnya ya. Nah, ini langsung kelihatan ya kalau dia ini kinclong banget guys. Samping-sampingnya ini stainless steel dan lebih mewah memang dari sebelumnya ya. Nah, strapnya yang kerasa ya, ini kayak lebih tebal, lebih lembut, tapi kayaknya sih lebih nyaman ya karena dia kayak lentur banget itu guys ya. Nah, ini fluoro elastomer strap ya, jadi kayak gini. Ini lembut banget sih. Terus kalau kita lihat di bagian ininya, pengaitnya ini juga pakai stainless juga ya yang sekarang. Terus di belakang, nah ini di belakang ada ini dari kayak polikarbonat ya, yang kuat banget itu guys kayaknya. Terus dia ada kayak ini nih sensornya ya, sama ada pin buat chargingnya. Nah, yang paling membedakan memang di framenya ya. Framenya ini dia pakai stainless steel yang memang bikin dia selain lebih mewah ya, lebih kinclong, dia juga lebih kuat guys ya, lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kita mau langsung aja nyalain untuk ngelihat kayak apa smartwatch ini. Nah, dia langsung ada brand Huawei-nya, dan dia emang jamnya tipikal yang imut-imut gitu guys ya, kayak hybrid antara smartwatch dan smart band. Jadi terlalu besar untuk dibilang sebagai smart band, tetapi terlalu cukup langsing ya untuk dibilang sebagai smartwatch pada umumnya.
Jadi cocok buat kalian yang suka tampilan minimalis, dan ini bahasanya tinggal pilih aja. Nah, ini bisa pairing ya, menggunakan aplikasi Huawei Health ya dari App Gallery kalau kalian pakai HP Huawei. Tapi kalau kalian pakai HP Android lain atau pakai iOS pun nggak masalah, karena dia juga support smartphone Android dan juga iOS yang lainnya. Oke, kita pairing dulu. Ini kita langsung aja buka Huawei Health-nya ya. Terus kita langsung nih ada ditemukan ya untuk device-nya untuk di pair ya, langsung kita pairing aja. Dan ini di awal connect kita langsung ada update yang dirilis, jadi kita tinggal tap aja ya untuk update-nya. Oke, proses update-nya udah selesai ya. Dan ini guys, tampilan default dari watch face-nya. Jadi ini tampilan default watch face-nya kayak yang ada di box-nya ya. Jadi ada di paling atas ini ada tanggal sama hari, terus kemudian di bawahnya ada jam, dan ada juga indikator untuk langkah ya di sini. Ini yang default, tapi tentunya bisa kalian pilih-pilih ya, kalian ganti sendiri, karena kalau di tap tahan gini dia bakal langsung ada banyak pilihan watch face di sini ya, dari yang default terus yang lain-lain juga ada. Nah, ini ada digital, ada yang analog juga ya, kalian bisa pilih-pilih sendiri mana yang menurut kalian bagus ya. Metalnya ada banyak nih. Ada juga yang warna-warni kayak gini, karena layarnya udah AMOLED ya, udah full color. Nah, ini warna-warni buat yang suka rame, ini ada juga. Terus kalau pengen yang klasik, biasanya sih di watch fit yang lama gue pakai ini karena simple banget ya, dan kayaknya match banget. Dan menurut gue juga ini masih match ya di seri yang elegan ini, apalagi tampilannya ini kan dia kayak kilap ya, kayak stainless yang kilap-kilap gitu guys. Dan ini cocok banget kalau kita pakai analog yang ini. Nah, kelihatan lebih mewah ya. Kita coba pakai ya. Jadi gue lepas nih smartwatch-nya dan diganti sama Huawei Watch Fit yang Elegant Edition ini. Kita coba senyaman apa sih smartwatch-nya yang versi baru ini. Wow, yang pertama strapnya aja udah kerasa beda ya. Jadi strapnya ini kerasa lembut tapi kuat gitu guys. Jadi dia tebal gitu ya. Tebal tapi lembut banget. Nah, dan juga nyaman di tangan. Jadi dia kayak gesekan ke kulitnya enak nih. Wow, ini beda banget sih strapnya dari yang versi awal dulu. Terus kemudian dilihat juga lebih elegan ya, karena ya ini emang stainless, dan nggak salah sih kalau disebut ini ya Elegant Edition, karena cakep juga nih kalau ini kasih stainless kayak gini daripada yang sebelumnya ya yang cukup minimalis banget. Dan ya ini jadi pilihan baru sih, karena kalau kalian budgetnya minim sebenarnya bisa pilih yang sebelumnya aja, tapi kalau budgetnya emang ada, pilih yang ini. Ada beberapa nilai plus dari sisi desain, build quality, dan juga kenyamanan strapnya ini guys. Terus kalau kita lihat dari layarnya, ini layarnya sebenarnya kalau kita ganti ya untuk watch face-nya yang lebih colorful gini, nah ini bakal kelihatan ya kalau sebenarnya layarnya ini cukup luas guys, dan bezelnya nggak terlalu tebal ya. Jadi sebagai jam tangan enak banget dilihatnya. Terus kemudian untuk navigasinya gampang aja, karena dia tombolnya cuma satunya ke watch face, satu lagi ke menu ya, terus balik ke watch face lagi. Jadi tombol menu dan backnya gabung di sini semua ya. Untuk navigasi touchscreen-nya sendiri juga simple. Kalau kita tarik ke atas, ini langsung ke notifikasi ya, karena masih baru, notifnya belum ada di sini. Kemudian kalau kita tarik ke bawah, dia ke shortcut center ya, jadi bisa langsung akses cepat, do not disturb, kemudian alarm dan yang lainnya, termasuk juga akses cepat ke setting guys. Terus kalau misalkan kita swipe ya ke kanan, ini langsung ke masing-masing favorit card ya, jadi ke kanan atau ke kiri sama aja ya, dia bakal langsung masuk ke menu-menu favorit yang udah kita pin di sini. Kayak misalkan ini ke cek detak jantung ya, dan ini real time by the way, kalian bisa lihat grafiknya juga ditampilin di sini ya. Terus kalau kita swipe lagi, ini ke stress monitoring, lalu kita swipe ini ke sleep monitoring ya, karena ini masih belum dipakai tidur sama sekali, jadinya nggak ada data yang tampil di sini. Tapi kalau udah dipakai nanti bakal langsung muncul nih guys, berapa lama kita tidur dan kualitasnya kayak gimana. Terus kemudian ini ada kadar oksigen dalam darah ya, yang nanti bakal kita coba juga. Terus di sini ada cuaca, nanti harus kita kasih permission ya dari aplikasi Huawei Health-nya. Terus terakhir ini ada kayak progress report guys ya, hari ini berapa langkah, berapa kalori dan yang lainnya, dan juga berapa jauh dari target. Nah, sekarang kita mau langsung aja ya coba untuk masing-masing menu yang ada di sini guys ya. Jadi kalau kita buka, yang pertama ini ada workout.
Dan kalau kita tap ya untuk workoutnya, nah ini ada banyak banget pilihan workout yang tersedia ya, dan ada jumlahnya juga. Misalkan di sini ada fitness course 12 course, running course 13 course, dan ini ada cukup banyak ya, indoor, outdoor ya, sampai renang juga ada ya, pool di sini dan macam-macam guys ya. Dan terus di sini kita juga bisa tambahin sendiri. Nah ini kalau kita tambahin di sini ada pilihan juga, ada strength, spinning, stepper, dan masih banyak lagi. Jadi aerobik juga ada. Jadi pada intinya ini fleksibel banget. Kita mau yang udah ada ya, atau juga yang belum ada, kita bisa tambahkan sendiri workout yang pengen kita latih. Dan misalnya kita pengen coba ya untuk course-nya, kita coba di fitness course. Nah di sini ada banyak ya, kayak kita bisa pilih apa aja, ada menitannya juga. Misalkan ini ada re-energize 3 menit, misalnya kita coba ya. Nah ini langsung kita bisa start guys ya, kita tinggal tap aja. Nah di sini ada panduannya kayak gini, jadi ada animasinya, jadi kita tinggal tiruin aja ya. Seru juga, maksudnya kayak dia kayak jadi apa sih, trainer sendiri gitu ya guys. Dan nggak cuman di fitnessnya aja ya, di running juga ada nih, ada 13 course untuk lari buat yang suka lari ya. Ada basic, ada advance. Misalnya kita pilih yang advance, ini juga langsung dia scan GPS ya, dan scan GPS-nya cepat banget karena baru kita buka langsung kedetek ya. Beberapa smartwatch kadang scan GPS-nya lama, terus dia juga langsung tinggal touch aja ya untuk mulai. Dan harusnya sih di sini kayak ada, nah ini ada panduannya. Nah terus di sini ada workout record ya, karena masih baru, dia masih kosong. Terus kemudian ada workout status, ini juga masih kosong ya, tapi nanti record data semua olahraga kita dimasukin di situ guys ya. Terus ini heart rate, ini untuk tracking denyut jantung, dan ini juga real time, tadi udah gue jelasin juga ya. Dan dia cukup lengkap karena selain nampilin grafik, nampilin semua data yang diperlukan ya, ada penjelasan juga untuk heart rate zone-nya, jadi ekstrimnya berapa menit, anaerobik berapa menit, dan macam-macam ya. Jadi kayak udah cukup lengkap aja gitu guys. Terus kalau kita lihat selain itu ada, nah ini yang paling hot ya, ini ada SPO2 ya, ini buat kadar oksigen dalam darah. Kalau kita tap, nah ini sebenarnya dia bisa nge-track 24 jam ya, jadi terus menerus di tracking beberapa menit sekali. Tetapi kalau kita pengen track manual juga bisa ya, di measure aja gini, dan dia bakal otomatis checking ya. Nah kayak gini guys. Dan untuk hasilnya sendiri dia bakal ditampilin dalam bentuk grafik ya untuk perkembangannya. Jadi setiap harinya kalian bisa tahu perkembangannya kayak gimana, kadar oksigen dalam darah kalian guys. Nah kayak gini 100% ya, jadi harusnya bagus banget ini guys. Dan kemudian ini masih ada beberapa menu lainnya ya. Di sini ada activity record, ini ya kayak tracker tadi ya, kayak kita udah berapa aktivitas yang kita lakukan, langkah dan lain-lain ya. Dan ini juga kalori dan lain-lain bisa kita, ini jaraknya juga bisa kita cek. Dan ini ada banyak banget, kita bisa swipe ke bawah aja berapa lama kita aktif ya, dan lain-lain. Juga ada grafiknya nih untuk harian ya, kayak gimana. Jadi setiap hari kalian bisa track aktivitasnya turun apa naik ya, kayak gitu. Terus di sini ada juga ya sleep monitoring, dan ini sebenarnya cukup lengkap datanya, cuman karena belum ada jadi gua gak bisa ngomong banyak, ntar di reviewnya aja ya. Terus ada stress monitoring ya, dan di stress monitoring ini kita langsung bisa kedetek nih tingkat stres kita berapa, ada levelnya. Misalnya kayak gua nih 78 itu medium ya, dan di sini ada kayak penjelasannya gitu guys. Kalau misalkan kedetek 80-99 itu tinggi, dan yang kecil ya 1-29 itu relax ya. Dan di sini kalian bisa dimonitoring juga selama 24 jam ya untuk stress levelnya ini. Ada breathing exercise, barangkali stresnya tinggi, kita bisa kayak latihan gitu guys ya untuk breathingnya kayak gimana, kayak latihan nafas lah intinya ya. Terus juga di sini ada musik. Nah musik ini dia bisa ngontrol musik yang ada di smartphone ya. Jadi lumayan lah kalau misalkan buat remote ya. Terus ada remote shutter juga buat ambil foto. Gue nggak pernah pakai ini, dan mungkin kalau kalian butuh di sini ada fiturnya. Terus ada notifikasi ya, yang tadi masih kosong. Dan untuk weather ini cuaca seperti biasa, ada stopwatch, timer, alarm, flashlight ya. Kalau flashlight ini ya dia cuman nyala terangin aja guys, barangkali listrik mati. Kayak gitu bisa ngebantu ya. Terus kemudian di sini ada find phone. Jadi kalau ini kita tap, dia bakal bunyi ya. Tuh. I'm here. Untuk ngemudahin kita
nemuin smartphone. Nah, sekarang gue mau ubek-ubek nih untuk settingnya, dan gue kasih tahu apa aja setting yang bisa kalian ubah di sini. Nah, setting yang paling penting ya di sini yang mungkin bakal kalian pakai itu adalah display. Jadi di display ini itu ada ngatur watch face yang tadi ya. Jadi kalau kita tap ya ke pengaturan watch face kayak kita tap tahan tadi. Terus di sini juga ada pengaturan ini guys, standby watch face. Nah, ini sebutan bagi always on display ya. Dan di sini standby watch face-nya kita harus pilih sendiri ya untuk stylenya yang mana, dan ini nggak enaknya di sini sih. Karena stylenya ini beda sama style watch face yang kita pakai ya. Jadi kayak gimana ya, kayak dia harus punya style sendiri. Misalnya kita pilih yang ini nih, nah kayak gini, maka dia kalau udah mati misalkan watch face kita ini ya, contohnya kayak gini, nah dia kalau always on display jadinya gini ya. Jadi beda banget, kayak langsung total ganti total. Terus kemudian untuk setting lainnya di sini ada juga setting untuk favoritnya. Nah, ini favoritnya tadi yang tadi guys, urutan yang kita swipe tadi ya, itu bisa kita atur sendiri apa yang mau kita hilangkan, apa yang mau kita tambahkan. Dan di sini kita bisa maksimalnya ini ada ya, maksimalnya berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Jadi maksimalnya 6. Misalnya kita buang untuk weathernya, kita bisa tambahkan satu lagi musik misalnya. Nah, kayak gini. Jadi itu bakalan masuk di sini ya, di swipe-nya sini. Terus selain itu di sini ada juga brightness-nya. Nah, brightness-nya ini bisa kita atur sendiri auto ya, kalau mau auto, atau kita naikin juga bisa ya sampai di maksimalnya 5. Ini tertinggi ya. Kalau kalian suka auto lebih enak sebenarnya karena bisa kayak nyesuaiin sama kondisi sekitar ya. Terus di sini ada advance juga untuk ngatur sleep-nya berapa lama ya. Untuk otomatis mati layarnya ada 15, 10, ada auto juga sebenarnya. Cuman karena gua buat keperluan rekam gua atur di 20 biar nggak terlalu cepat mati ya. Screen on-nya juga ada pengaturannya di sini berapa lama, 10 menit, 20 menit. Ini yang paling lama ya. Semakin lama semakin habis-habisin baterai tentunya. Jadi kalian atur sesuai kebutuhan aja. Terus di sini juga ada pengaturan lain ya, kayak strength, ini pengaturan vibrationnya mau kuat atau enggak ya. Dan di sini kita bisa pilih 2 aja. Yang pertama soft ya. Terus yang kedua strong untuk pilihan kekuatannya. Tetapi kalau mau nggak pakai vibration sama sekali ada juga yang none ya, kalian bisa pilih yang mana. Terus kemudian untuk do not disturb juga ada pengaturan di sini, mau all day atau terjadwal. Jadi kita bisa atur jadwalnya juga. Workout settingnya mau auto detect. Nah, ini auto detect ini cukup menarik karena kalau kalian aktifkan ya, dia bakal otomatis nge-track kalau misalkan kalian lari atau juga jalan cepat, itu bakal otomatis jalan untuk tracking workoutnya. Jadi nggak perlu manual ya. Tetapi biasanya bakal sedikit ngambil porsi baterai, jadi itu perlu kalian tahu juga. Kemudian ada One Hop, ini buat pindahin gambar dari smartphone ya untuk jadi watch face yang ada di sini, itu bisa kita enable. Dan seperti biasa sistem ya, ada update, restart, power off, dan reset juga. Jadi itu ya untuk fitur-fitur dan juga setting yang ada di Huawei Watch Fit Elegant Edition ini. Dan basically sebenarnya semuanya masih sama ya secara platform antara di versi yang elegan dan versi yang lama. Oke, jadi itu ya yang bisa gue bagiin guys di video unboxing dan first impression Huawei Watch Fit Elegant Edition kali ini. Kalau dilihat dari upgrade-nya sih ini lebih ke lebih banyak ya ke upgrade kosmetik ya, dari sisi material yang lebih wah dan juga strap yang lebih nyaman. Tetapi untuk fiturnya sendiri itu nggak terlalu beda ya sama yang versi standar, tapi kita bakal explore lebih dalam lagi ya di video reviewnya yang bakal gua rilis setelah pakai smartwatch ini beberapa hari ke depan guys. So stay tune aja, dan gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno mereka lainnya besok.